Ini kalau kita kopi-kopi, kita bincang-bincang sedikit dulu ya. Sekarang aktivitas kira-kira di mana? Kalau saya urus organisasi. Organisasi apa tuh? Perhimpunan Mahasiswa Timur. Perhimpunan Mahasiswa Timur, Permatim. Ya, Permatim. Itu dia punya ruang garapan untuk mahasiswa Timur dari mulai Soe sampai ke Atambua sana. Iya, dari Semau. Oh, Pulau Semau. Dari Semau sampai di Belu. Oh, sampai di Belu. Batas dengan Timor Leste. Bagi mahasiswa Timor Leste yang memang kuliah di Kupang begitu. Itu juga bisa masuk bisa juga. juga. Oh, berarti dia keseluruhan organisasi daerah Permatim. Berarti dia kampus terbatas atau semua kampus yang ada di Kupang, NTT itu semua bisa masuk. Kalau untuk anggota tidak dibatasi. Ada anggota luar biasa juga yang dari kampus lain maupun dari daerah lain selain Pulau Timur juga bisa masuk, bisa berproses di dalam ya. Jadi dia tidak sebagai kader atau anggota simpatisan begitu. Oh, mereka bisa masuk. Kalau abang sekarang aktivitas? Abang Al sekarang aktivitas saya itu di organisasi nasional. Organisasi nasional, organisasi apa? Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI. Cabang Kupang. Sebagai ketua. Saya alhamdulillah sebagai ketua PMI cabang. Oh, abang juga sebagai ketua Permatim juga. Ternyata saya ini bicara dengan aktivis ya. Aktivis mahasiswa. Dia bagaimana? Dia kalau untuk PMI ini dia ruang garapannya di kampus tertentu saja atau semua kampus bisa masuk? Kan organisasi PMI ini kan organisasi nasional. Jadi ruang lingkupnya itu dari Sabang sampai Merauke. Di cabang Kupang terdiri dari 3 komisariat. 3 komisariat. Itu dari Komisariat Undana, Komisariat Muhammadiyah Kupang, dan Komisariat Stai Kupang. Oh, berarti komisariat tuh ini dia di dalam lingkup kampus begitu. Berarti lumayan ya, antara ruang gerak Abang Yeda dengan Abang Al nih dia punya konsentrasi yang memang khusus begitu ya. Kalau Abang Yeda lebih bergerak ke daerahan, khususnya mahasiswa Timur. Kalau Abang Al ini dia punya garapan mahasiswa keseluruhan yang memang secara nasional itu dia sudah berjalan begitu ya. Ini yang menarik nih begini. Kira-kira teman-teman abang-abang semua nih selama ini bergelut di dunia organisasi, apa sih yang melatar belakangi memotivasi abang-abang semua ini untuk mau berorganisasi begitu? Yang pertama dalam hal ini mungkin melatih skill tertentu dalam keorganisasian seperti kepemimpinan. Jadi sehingga mahasiswa itu sebenarnya harusnya memiliki memiliki skill-skill seperti itu harus kan? Memang sangat penting sekali karena kalau kita melihat situasi di kampung, khususnya saya punya kampung itu kan, kita mau kuliah latar belakangnya dari fakultas apa atau jurusan apa, semua harus memiliki yang namanya public speaking sehingga dapat mempengaruhi secara positif masyarakat di kampung begitu kan, merubah keadaan untuk khususnya memajukan kampung lah istilahnya begitu, pada intinya kan begitu. Nah, kalau dari Abang Al sendiri yang melatar belakangnya sehingga mau berorganisasi apa kira-kira? Di organisasi itu kan ruangnya itu sangat luas sekali. Yang sangat luas sekali, dari segi apa saja itu kita bisa belajar di organisasi. Makanya sering kita dengar itu bahwa yang menjadi pengetahuan lebih banyak yang kita dapatkan itu di organisasi itu hampir 70% daripada di akademisi. Oh, di ruang kampus begitu. Ruang kampus begitu. Karena di akademisi itu kan kita belajar monoton dengan jurusan kita sendiri. Tapi di organisasi kita belajar itu dari segi apa saja, mulai dari kita advokasi, mulai dari public speaking kita, bagaimana kita bisa diajarkan untuk bawa materi dan lain sebagainya. Artinya di organisasi itu kemampuan kita, skill kita diasah di sana, sehingga kita mendapatkan lebih di organisasi, khususnya dari kapasitas pengetahuan begitu.
Nah, kalau ini kan abang-abang semua ini kan sebagai ketua nih ceritanya nih kan. Bagaimana sih mengurus banyak? Kalau menurut saya itu pasti ketua tuh dia urus banyak orang. Kader dan anggota pasti harus diurus. Nah, itu kira-kira ini apa? Dia punya tantangan dalam mengurus banyak orang tuh bagaimana tuh Abang kira-kira? Secara realitas yang saya alami itu mengumpulkan banyak orang, Pak. Iya. Atau mengajak orang lah itu. Dengan berbagai macam pemikiran yang berbeda-beda gitu Pikiran kan. yang berbeda-beda. Apalagi Nah, ada itu, ego-ego juga. Iya, status sosial keluarga. Oh iya. Nah, itu tantangannya adalah mereka ada yang lahir dari kalangan kelas atas, Ya. kelas menengah dengan Ya, kelas bawah. Secara realitas yang mau berorganisasi mungkin rata-rata adalah yang dari kelas menengah ke kelas bawah, karena setahu saya yang dari kelas menengah ke kelas bawah itu jiwa sosial Lebih jiwa kental. bersosial itu lebih kental, Iya, sehingga betul. mampu berbaur, mampu untuk ya intinya ada orang yang sekumpulan banyak orang yang berkumpul dan membicarakan untuk misalnya masalah sosial dan Betul. sebagainya. Orang lebih tertarik. Jadi mereka tuh memiliki rasa dan nasib yang sama. Bukan berarti bahwa setiap yang berorganisasi itu adalah orang-orang kalangan bawah. Bukan berarti begitu. Hanya saja memang orang-orang kalangan menengah dan kalangan bawah ini dia punya jiwa sosial lebih tinggi ya. Karena sudah terbiasa dengan pergaulan, saling membutuhkan satu sama lain kan begitu. Kalau kira-kira dari Abang Al nih, dia punya tantangan dalam mengurusi banyak orang nih, kira-kira bagaimana? Yang di NTT khususnya Kupang ini, kalau untuk menengah atas ini kan istilahnya levelnya itu yang membedakan. Gaya hidup lah, istilahnya gaya hidup, gaya bergaulan dengan siapa, itu kan menjadi tantangan buat kita sih sebenarnya. Tantangan buat kita bagaimana perbedaan itu kita sebagai mahasiswa atau kita sudah bergelut di organisasi, bagaimana statement itu perbedaan itu kita bisa hilangkan supaya sekat ya. Antara sekat-sekat itu kita hilangkan supaya dogma dari teman-teman mahasiswa baru sekalipun ketika mau masuk di organisasi itu tidak ada perbedaan-perbedaan di situ. Kelas ya, artinya kalau sudah bicara tentang organisasi kan kita bicara tentang kebersamaan. Sehingga kelas sosial yang membatasi dan menyekat kita itu harusnya disingkirkan dan dihapuskan kan begitu. Yang namanya pendidikan itu kan seharusnya tersebar secara merata, tidak ada kelas sosial yang membatasi itu kan, seharusnya kan begitu Siap. Nah kemudian begini, tentunya abang-abang semua ini memiliki metode, pola. Saya simpulkan dalam bentuk sebuah program kerja yang unggul begitulah. Artinya ada tidak semacam gebrakan-gebrakan dari kedua organisasi ini, Permatim dan PMII ini, baik itu program kerja yang dapat mengedukasi masyarakat sekaligus merubah kondisi masyarakat yang tadinya dari krisis menuju kesejahteraan, atau di kalangan mahasiswa yang tadinya tidak melek organisasi menjadi melek organisasi, atau apapun itulah. Kira-kira ada tidak program unggulan yang memang dapat dikerjakan untuk bisa istilahnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, kira-kira ada? Kalau khusus untuk Permatim, ada setiap program itu kan dibagi sesuai diusulkan oleh misalnya ketua bidang. Biasanya ada rapat kerja kan. Ketua bidang budaya misalnya, contohnya itu dia mengurus soal bagaimana kita memperkenalkan identitas budaya dari daerah, misalnya dari SOE. Betul. Itu lebih menekankan ke bagaimana kita explore bahasa daerah, terus tradisi, bertukar informasi dan lain sebagainya. Kesenian khususnya kesenian. Lebih kesenian, sehingga orang-orang dari daerah masih melekat dengan budaya. Berarti tujuannya agar mahasiswa yang ada di Kupang atau mahasiswa yang ada di NTT pada umumnya ini dapat
istilahnya itu menggali kembali akar budaya mereka, sehingga mereka tuh tidak jauh dari budaya yang selama ini secara turun-temurun itu sudah dipegang oleh orang tua begitu ya, leluhur ya, sehingga tetap dilestarikan begitu ya. Ya. Jadi kenapa ya itu harus diadakan, karena kita yang dari kampung sudah pasti tidak 100% memahami budaya, entah bahasa dan lain sebagainya, tetapi itu diadakan untuk memperkenalkan misalnya orang Soe atau orang Timur yang lahir besarnya di kota. Nah itu sudah pasti ada kesenjangan di sana kan. Ya, pergeseran budaya. Jangankan orang yang di kota, orang yang di kampung saja belum tentu dia memahami budaya betul-betul ya, apalagi yang lahir besar di kota. Ya. Itu pasti tentunya jauh dari budayanya, karena mungkin di kota pengaruh hidup individualis dan lain sebagainya, atau pengaruh teknologi. Betul. Sehingga orang bisa mampu mengakses informasi atau melihat budaya-budaya dari luar, sehingga budaya kita sendiri terkikis. Kita sendiri terkikis. Oke. Jadi yang sudah dikatakan tadi di organisasi Organda itu melingkup salah satu daerah budaya. Terus kalau untuk organisasi nasional itu bagaimana bisa merangkul semua organda yang ada di Kupang ini? Oh iya, jadi mereka tuh tidak bersinggungan, artinya tuh ada gayung bersambut begitu ya. Karena organisasi nasional itu kan bagaimana perbedaan antara setiap organda itu bisa disatukan di organisasi nasional. Iya. Supaya harapan kita itu ketika mau melakukan gerakan-gerakan itu kan kita bisa kuat ketika perbedaan-perbedaan itu menyatu, berjalan beriringan ya. Iya. Berarti cara tidak langsung ini tidak ada sekat juga antara organisasi nasional dengan organisasi daerah ya. Karena pada muaranya mereka tuh memiliki tujuan yang sama, hanya saja dibentuk dan ditempa dalam wadah yang berbeda begitu. Sehingga tuh tidak ada salahnya jika itu didiskusikan. Ya kan, organisasi daerah punya program tentang apa dan dia punya visi dan misi tentang apa untuk memajukan apa, dan itu harus bisa diakomodir juga oleh organisasi nasional. Artinya tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada kesenjangan di sana kan, karena ya namanya mahasiswa nih bos. Kita lihat perjalanan sejarah mahasiswa ini sudah beberapa puluh tahun ini kan, itu lahir dari kesadaran kolektif yang sudah tidak memandang perbedaan di mana tempat berproses lagi kan. Dan ini yang ingin saya tanyakan ini begini, bagaimana orang tuh mau masuk ke organisasi daerah atau organisasi nasional ini, kira-kira tahapan-tahapan yang harus dilalui? Jangan sampai kan adik-adik ini yang mau kuliah nih kan, mereka mau masuk, contoh kayak Permatim, mereka mau masuk kan harus bagaimana? Terus kayak PMI, mereka juga mau masuk kan harus bagaimana? Kan perlu ada tahapan-tahapan kan, orang tuh bisa diakui sebagai anggota di dalam organisasi Permatim toh. Itu dia punya cara ke mana? Terus di PMI juga dia punya cara ke mana? Karena sejauh ini kayak misalkan Kotong dengan ada dong, ada yang kebanyakan ada dong nih, wih saya ini kepingin sekali beta mau belajar tentang kepemimpinan, beta mau belajar tentang public speaking tadi yang sudah dikemukakan dahulu, beta mau belajar tentang administrasi kan, beta juga mau belajar tentang keorganisasian, manajemen organisasi. Hanya saja dong nih sudah punya wadah. Nah kalau tadi Permatim kan dia punya lingkupnya itu mahasiswa timur. Nah kira-kira ada mahasiswa NE Timur yang mau masuk nih. Nah itu tahapannya apa tuh kalau dong mau masuk? Yang menjadi penting untuk menarik orang untuk bergabung di dalam organisasi adalah mungkin kita bicara soal kualitas yang selama ini orang melihat di dalam itu organisasi. Lebih ke situ. Orang tertarik mau masuk, ada apa di situ? Betul. Seberapa jauh pendirian organisasi, misalnya organisasi misalnya dibentuk untuk membantu melihat masalah sosial dan lain sebagainya. Nah itu yang kalau untuk Permatim sendiri
siapapun boleh Masuk. gabung, entah bukan orang timur, orang luar juga bisa gabung. Tetapi yang paling penting yang kami jalani saat ini adalah organisasi hadir sebagai misalnya ada masalah, organisasi hadir sebagai solusi, ya, problem solver di sana. Iya. Ya, sebagai organisasi yang membawa solusi Iya. bagi setiap persoalan yang sedang Iya. dihadapi. Nah, kalau di Permatim dia punya kegiatan untuk merekrut mahasiswa baru tuh apa kira-kira? Ada pengkaderan kok, ada nama pengkaderan apa? Iya, kita punya ya disebut penerimaan mahasiswa, penerimaan anggota baru. Penerimaan anggota baru kalau Iya. mau masuk Permatim. Iya. Iya. Terus mungkin di saat MPAB itu ya mungkin diadakanlah, diberilah materi-materi yang dasar. Oh, ada materi dasar di Iya. dalam. Misalnya Pengenalan-pengenalan Iya. begitu ya. pengenalan tentang misalnya Permatim. Iya. Permatim itu ada di mana dan kapan dan tujuannya apa. Iya. Iya, di khususnya Permatim. Oke, begitu kira-kira itu tahapan Iya. untuk masuk Permatim, sehingga tawaran-tawaran dari Permatim itu bahwa memang mereka hadir itu untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Iya. Jadi kalau ada yang mau bergabung ya silahkan kan begitu Iya. ya, tidak terbatas Boleh oleh saja. boleh saja kan. Nah, sekaligus kan banyak nih mahasiswa yang mau bergabung, sehingga kan mereka sudah tahu kan begini kan enak, tinggal langsung menghubungi saja. Iya. Ini maksudnya berhubungan itu bukan berhubungan apa, berhubungan baik kan, tinggal masuk komunikasi saja baru masuk. Kalau PMI bagaimana? Kalau PMI tahap awal untuk menjadi anggota PMI itu abang, itu pintu pertama yang masuk itu kan Mapaba, masa penerimaan anggota baru. Itu juga ada tahapan mengikuti materi-materinya. Oh, ada juga materi-materi. Ya, hampir semua organisasi sama sih untuk Ada pengkaderannya ya. ada pengkaderan. Itu kan istilahnya binaan awal kita ketika mereka mau masuk di salah satu organisasi. Iya. Organisasi PMI itu sendiri. Berarti memang pada umumnya semua organisasi memiliki metode dalam pengkaderan. Iya. Baik apapun itu nomenklaturnya, ada kalau PMI tadi Mapaba, kalau Permatim tadi MPAB, apapun itu yang penting mau masuk organisasi itu tentunya ada syarat kan. Ya, orang harus selalu itu dulu. Akan begitu. Jadi menurut saya itu menarik. Nah, ini kira-kira saya ingin minta pesan dulu nih dari abang ketua berdua nih. Pesan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang alergi terhadap organisasi. Kira-kira seharusnya mahasiswa itu bagaimana sih? Begitu. Kalau pesan dari saya sebagai ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Timur, yang saya pesankan adalah mahasiswa bukan belajar soal bagaimana di kehidupan di kampus, tapi harus berorganisasi. Iya. Dalam hal ini untuk melatih skill tertentu. Iya. Misalnya public speaking dan misalnya kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan proses untuk bagaimana kita bisa hidup di masyarakat, hidup sebagai orang-orang yang memberikan solusi ketika ada permasalahan sosial. Nah, itu dibutuhkanlah kehadiran pemuda. Kenapa pemuda hadir sebagai solusi? Karena selain di kota ataupun di daerah, peran pemuda itu sangat penting untuk perubahan dalam suatu daerah, dari budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Iya, sip. Kalau dari PMI sendiri? Kenapa kita harus berorganisasi? Karena yang pertama yang sudah saya katakan tadi, bahwa
dalam organisasi itu ada banyak sekali ruang pembelajaran di situ. Tapi dari semua ruang pembelajaran itu, bagaimana kita individu, karena tidak salah di dalam surat Al-Baqarah itu Abang, dia mengatakan bahwa Allah tidak merubah satu kaum bila mana kaum itu merubah dirinya sendiri. Dan dari ayat itu kita bisa mengambil bahwa organisasi itu memberikan wadah, memberikan ruang bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa belajar. Tapi dari hakikatnya itu bagaimana merubah atau mencari pengetahuan di organisasi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu niat kita. Yang pertama itu ketika ada adik baru atau teman-teman mahasiswa yang belum berorganisasi, yang paling pertama itu tanamkan dari diri bahwa saya mengikut organisasi ini untuk merubah kebiasaan saya yang lama, untuk merubah kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu harapan organisasi itu persoalan individu. Nah, untuk yang kedua itu untuk bagaimana kita di organisasi itu banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di organisasi itu Bang. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi dari bagaimana kita bisa terjun di masyarakat. Kan kita sudah hampir semua orang sudah mengetahui bahwa ketika kita di dunia akademisi itu paling lama 7 tahun, paling cepat 3,5 tahun lah. Nah, itu kita selesai daripada akademis kita. Belajar kita itu sampai di situ saja. Kalau 7 tahun sudah kurang ajar tuh. S1 baru 7 tahun kurang ajar sekali tuh. Tapi tidak apa-apa, banyak juga yang banyak. Nah, selanjutnya Bang. Jadi ketika selesai daripada akademisi, kita mampu untuk beradaptasi di masyarakat. Makanya sering kita dapat doktrin bahwa di organisasi itu kita belajar, di akademisi itu kita belajar bahwa 4 atau sampai 7 tahun. Tapi bekal kita yang di organisasi itu bagaimana kita bisa implementasikan di masyarakat sampai seumur hidup itu. Diperbanyak bekal memang. Diperbanyak biar salah apapun itu bukan jadi urusan. Tapi harus kita melatih public speaking, apa segala macam itu yang harus kita latih di situ. Supaya ketika kita selesai daripada akademisi, kita keluar terjun di dunia masyarakat, arti bekal kita itu menjadi penentu. Ketika kita di sosial nanti, di kemasyarakatan nanti, seperti begitu. Oke. Saya rasa keren sekali. Saya juga mendapatkan edukasi lah. Setidaknya saya ingin minta juga nih kata terakhir untuk sahabat resah, biar kita juga termotivasi terus bikin konten yang bersifat edukasi kepada masyarakat. Kira-kira Bang Yeda? Kalau dari saya juga sangat berterima kasih Abang karena sudah undang saya untuk kita berbincang-bincang di channel Sahabat Resah. Semoga ke depan channel Sahabat Resah makin berkembang, makin maju. Pesan-pesan untuk kepada teman-teman yang belum bergabung di organisasi, mungkin bergabung di organisasi daerah, nasional, harus karena menjadi bekal kita ketika berhadapan di masyarakat nanti. Terakhir saya ingin tutup satu kutipan dari seorang tokoh bernama Chester Barnard. Dia bilang bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Jadi kalau 1 orang bukan organisasi. Kira-kira gitu. Makasih banyak ya. Abang Yeda makasih banyak. Abang Al makasih banyak. Abang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.